Jadi menghargai keluarga Pak Faisal membangun makam Vanessa, ya. Tapi pihak Dedi juga mohon dihargai juga nanti pada saat pembongkaran. Ya, sekarang ya ini Dedi mau sampaikan kekecewaan Dedi, rasa kecewa Dedi yang sangat mendalam untuk yang kesekian kalinya, ya, yang kesekian kalinya. Karena ini sudah berulang-ulang, setiap ada sesuatu keputusan, ya pihak sana tidak pernah meminta izin kepada Dedi, ya. Jadi menyebutkan tiga aja dari sekian banyaknya tiga. Yang pertama, ya, ini nggak pernah Saudara F ini meminta izin ke Dedi. Yang pertama, ya, saat pernikahan Vanessa dengan Bibi, ya, pada saat itu Pak Faisal tidak pernah meminta izin kepada Dedi sebagai orang tua dari Vanessa, atau tidak pernah melamar Vanessa dan datang langsung ke rumah Dedi. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh Pak Faisal. Tidak pernah meminta izin anaknya mau menikah dengan Vanessa, itu tidak pernah datang ke rumah. Coba ditanyakan nanti ya ke Pak Faisal, kenapa dulu tidak pernah datang ke rumah saya meminta izin anaknya mau menikah dengan putri saya. Tidak pernah minta izin. Harusnya sebagai orang yang punya tata krama, ya, punya adat istiadat, mengerti agama, harusnya itu datang ke rumah saya, ya, melamar, meminta izin, ya, itu satu, ya. Kedua, pada saat Pak Faisal membuka donasi ilegal, itu pun tidak pernah meminta izin ke saya, ya, membuka donasi ilegal atas nama cucu saya, tidak pernah meminta izin ke saya. Itu yang kedua, ya. Untuk yang ketiga, ini adalah yang lagi viral sekarang, ya, di mana makam putri saya Vanessa itu dipugar, ya, dan itu juga tidak pernah meminta izin ke saya, ya. Dari semua itu ada tiga tuh, ya, ada tiga aja, banyak hal-hal yang ini, tapi yang sangat-sangat membuat hati saya kecewa yaitu tiga itu, ya. Makam dipugar, tidak ada pemberitahuan, tidak pernah minta izin, tidak pernah berbicara pada saya. Jadi saya sangat kecewa sekali dengan sikapnya Pak Faisal ini. Ya itu. Oke. Berarti saat melamar dari kubu sana tidak hadir Pak Faisal ke rumah? Tidak hadir, ya, tidak hadir. Pada saat Vanessa mau menikah itu harusnya hadir ke rumah saya. Coba teman-teman yang udah punya anak nanti coba kira-kira gimana perasaannya kalau anaknya diperlakukan seperti itu. Ya, saya rasa itu jadi kayak pernikahan koboi gitu. Tiba-tiba saya ketemu dengan Pak Faisal tuh di tempat pernikahan. Yang nggak salah kalau akhirnya sekarang saya dan Pak Faisal tuh jadi seperti ini, karena dimulai dengan kurang baik gitu. Sesuatu yang dimulai dengan kurang baik akhirnya juga pasti nggak akan baik. Berarti memang ya, sejak awal tidak ada komunikasi ya, Det, ya? Sejak awal itu tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Iya, tidak ada komunikasi apa-apa. Bayangkan itu sangat-sangat orang menikah kan sangat sakral, ya. Harus saling kenal antara keluarga Pak Faisal dengan saya. Ini tidak ada pernah. Telepon enggak, datang juga tidak. Jadi anak saya udah kayak ngambil di jalan aja. Pak Dodi pernah nanya ke Vanessa Vanessa seperti soal itu? kayak pernikahan koboi jadi. Tapi sempat nanya ya? Pak Dodi Ya, pernah nanya ke waktu Vanessa? itu saya harusnya dia ya yang bertanya paling nggak meminta maaf pun tidak gitu. Datang di pernikahan pada saat itu udah langsung menikah, dan pada saat itu juga saya baru pertama kali kenal yang namanya Pak Faisal. Itu di rumah Bang Milano. Dan tidak ada izin sama sekali sama saya untuk menikah. Dia mau menikah dengan Bibi mau menikah dengan Vanessa. Lalu bagaimana merestuinya saat itu? Pernikahan yang resmi ya, yang resminya. Pada saat pernikahan sirinya sendiri? Oh, Siri enggak. Siri enggak. Siri kan yang datang itu kakak Dedi pada saat itu. Ya, ini yang pernikahan yang resminya, yang datang itu penghulu kan ke rumah Bang Milano. Oke, Ya. Dan artinya untuk makam sendiri so far dari pihak Dedi sendiri langkah apa? Ya, kalau Dedi sendiri dari Bang Jamal kemarin sebenarnya sudah melayangkan surat ke Pak Faisal dan ke pemilik makam, ya, bahwasannya
keluarga atau Dedi itu keberatan kalau makam itu dibangun karena nanti akan dipindahkan gitu. Itu ada suratnya dilayangkan oleh Bang Jamal sebagai kuasa hukum Dedi langsung ke Pak Faisal dan ke pemilik makam di Pak Sukri ya. Gitu. Dan tapi kan jurang. Dipindahkannya kemana makamnya? Pemindahannya nanti ke Karet Bifak. Dan tapi Ya. Kan Juragan 19 Mei itu kan cukup dekat dengan Vanessa gitu. Apakah memang tidak ada komunikasi dengan Dedi sebelumnya gitu? Iya, tidak ada sama sekali. Dedi nggak mau membahas itu Juragan 99 atau siapapun yang bangun. Tetap fokus Dedi adalah Pak Faisal. Pak Faisal yang bertanggung jawab untuk itu. Nggak mungkin Juragan 99 nggak bicara dengan Pak Faisal. Pasti Pak Faisal tahu. Ya kalau begitu tahu harusnya kan dibicarakan dulu dong ke Dedi. Telepon, SMS, layangkan surat ke Bang Jamal. Ini kan enggak. Jadi tadi malam Pak Haji Faisal bilang kalau setelah menerima surat itu dia minta kok untuk diberhentikan pembangunan itu. Tapi pihak wakaf yang bilang ya udah lanjutkan nanti saya yang bertanggung jawab katanya gitu, gimana deh? Waduh, itu Pak nggak Haji tahu Faisal deh. udah mengindahkan surat itu, Pak. Iya, nggak tahu ya. Nanti kalau jawabannya seperti itu nanti akan digoreng-goreng lagi. Sebenarnya sih itu nanti akan dibicarakan lagi lah sama Bang Jamal ya. Tapi intinya beginilah, itu kan makam sudah dibangun ya, nggak mungkin lah Dedi ngebongkar lagi ya. Dedi menghargai keluarga Pak Faisal membangun makam Vanessa ya. Tapi pihak Dedi juga mohon dihargai juga nanti pada saat pembongkaran ya. Sekarang kita menghargai Pak Faisal membangun makam Vanessa. Tapi nanti pada saatnya surat-surat sudah selesai, semua sudah beres semua, tinggal akan kita pindahkan. Mohon juga Pak Faisal menghargai itu, gitu. Kita saling-saling sama-sama menghargai. Jadi, Ya, Dan satu oke. lagi dan pembiayaan pemindahan makam itu kira-kira total berapa nih? Nggak mau nyebutin lah kalau masalah biaya. Yang penting sekarang bagi kita adalah bagi keluarga bagaimana kita menunaikan wasiat dari almarhum Vanessa yang ingin dimakamkan satu liang dengan mamahnya. Tapi ada Walaupun sudah puluhan juga. diperbaiki, Dedi akan tetap Ya memindahkan ya, Dedi? tetap. Ya makanya tadi Dedi bilang kalau nanti dibongkar ya menghargai kita menghargai dan Dedi nggak akan bongkar itu ya sampai nanti pemindahan ya, kita menghargai. Tapi tolong dihargai juga pada saat kami atau keluarga akan memindahkan makam putri saya. Sekali lagi itu jasad atau makam putri saya dan berhak ya, saya tuh sebagai keluarga berhak ya, sekali lagi berhak untuk memindahkan itu ya. Oke. Dan satu Dah? lagi dia bahwa Dedi kan sebagai orang tua tunggal Vanessa lelah masih dengan ini semua dan akan mengultimatum siapapun sekarang yang mau ikut campur dalam Vanessa. Iya. Dalam makam Vanessa. Iya betul, itu udah ada di Bang Jamal itu udah urusannya kan hukum ya, biar Bang Jamal yang nanti yang akan memproses semua ya, kira-kira orang-orang yang mau ikut campur di dalam masalah kisruh Dedi dan keluarga Pak Faisal. Sudah ada Ya. tindakan tegas dari Dedi. Ya sudah ada tindakan tegas. Pokoknya intinya gini, awalnya Vanessa menikah dengan Bibi diawali dengan cara yang kurang baik. Sesuatu yang diawali dengan kurang baik pasti akhirnya tidak baik ya. Kita lihat hulu ke hilir, kita lihat hulunya. Waktu menikah aja tidak minta izin ke Dedi, tidak melamar ke Dedi, itu apakah benar seperti itu? Kecuali memang Pak Faisal pada saat itu di luar negeri atau sakit ya, atau tidak bisa menghadiri, masih maklum. Ini sehat kok dan datang lagi di pernikahan Dedi pada saat pernikahan Vanessa sama Bibi pada saat itu. Jadi itulah ya, jadi nggak salah lah kalau sekarang akhirnya jadi kacau berantakan seperti ini. Kita lihat lagi urut, Pak Faisal tidak pernah minta izin, tidak pernah melamar anak saya Vanessa Azania. Vanessa Oke? Berarti dengan Oke. seperti Kenapa itu Bang? Pak Dedi tetap Kenapa merestui. juga sama Dedi, Dad? Oh udah sering kok, cuman kan nggak udah pernah, cuman kan ditutup dengan tapi kan beritanya kan ditutup dengan buzzer apa segala macam. Jadi Udah lah. berarti saat itu Pak Haji Faisal tidak datang, Dedi merestui tetap.